Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan coba selami lebih dalam makna di balik sebuah bulan yang sangat sakral, sebuah waktu yang ditunggu-tunggu oleh jutaan umat di seluruh dunia. Yuk kita bongkar apa saja kewajiban dan keutamaannya. Buat umat muslim, Ramadan itu bukan cuma sekedar bulan biasa di kalender, bukan. Kedatangannya tuh disambut seperti tamu agung, seorang tamu yang super terhormat dan mulia. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Ramadan ini begitu istimewa? Apa yang membuatnya begitu penuh berkah? Mari kita cari tahu sama-sama. Jadi, dari mana kita tahu semua ini? Nah, pegangan utama kita adalah sebuah pengumuman langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Ini bukan sekadar info biasa ya, ini adalah sebuah proklamasi, pengumuman tentang datangnya bulan penuh berkah yang membawa perintah sekaligus janji dari Allah. Oke, siap. Kita akan bedah satu persatu isi pengumuman penting tadi. Poin pertama, dan yang paling fundamental, adalah sebuah panggilan, sebuah kewajiban langsung dari Allah, yaitu untuk berpuasa. Istilah yang dipakai dalam hadis tadi adalah syaum, yang kita kenal sebagai puasa. Tapi ini bukan sekedar nahan lapar dan haus loh, ini adalah sebuah ibadah inti, sebuah praktik menahan diri dari fajar sampai senja, yang bahkan jadi salah satu dari 5 pilar utama agama kita. Nah, coba deh perhatikan ini. Yang luar biasa keren adalah gimana ucapan Nabi ini nyambung banget, selaras sempurna dengan firman Allah di Al-Quran. Perintah dalam hadis tadi itu dikuatkan lagi di surah Al-Baqarah ayat 183. Ini menunjukkan kalau perintah ini bukan main-main, benar-benar fundamental. Terus siapa aja nih yang wajib puasa? Nah, sumber kita yang juga didukung oleh Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 185 ngejelasin 3 syarat utama. Pertama, orang yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan. Kedua, dia lagi nggak bepergian jauh. Dan ketiga, kondisi fisiknya sehat. Jadi intinya, ini kewajiban tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang kelihatan secara fisik, yaitu puasa, ke dimensi spiritual yang nggak kelihatan mata, tapi justru bikin Ramadan ini begitu unik. Ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di bulan ini. Jadi, hadis tadi nggak cuma berhenti di perintah puasa. Ada 3 event ilahi yang benar-benar menakjubkan. 1, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. 2, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan 3, para setan, biang kerok godaan kita itu dibelenggu. Coba deh renungin sebentar, gimana rasanya hidup di lingkungan spiritual yang udah dikondisikan sebaik ini? Terus, apa artinya ini semua buat kita? Sederhananya, ini adalah sebuah fasilitas ilahi. Allah itu seakan-akan secara aktif menciptakan sebuah ekosistem di mana kita jadi lebih gampang berbuat baik dan jadi lebih susah untuk berbuat dosa. Rahmatnya didekatkan, godaan dijauhkan. Ini benar-benar kesempatan emas buat kita upgrade diri. Tapi tunggu dulu, di antara semua berkah dan fasilitas ini, ada satu grand prize-nya. Ada satu puncak kemuliaan yang tersembunyi di dalam bulan Ramadan. Sebuah momen yang nilainya, wah, di luar nalar kita. Coba lihat angka ini, lebih dari 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, itu sama dengan lebih dari 83 tahun. Praktis, itu setara dengan rata-rata umur manusia, kan? Sekarang coba pikir, ada nggak sih satu perbuatan yang nilainya bisa lebih baik dari ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita? Dan jawabannya, ternyata ada. Tepat di sini. Di dalam bulan Ramadan, ada satu malam rahasia yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nilai ibadah di satu malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kebayang nggak? Satu malam yang bisa mengubah takdir spiritual kita selamanya. Nah, karena nilainya sebesar itu, hadisnya pun ditutup dengan sebuah peringatan yang jujur ya bikin kita merinding. Siapapun yang sampai melewatkan kebaikan di malam itu, artinya dia terhalang dari segala macam kebaikan. Risikonya gede banget. Jadi, setelah kita lihat semuanya, kewajiban puasa, pintu surga yang dibuka, setan diikat, plus ada satu malam yang nilainya kayak seumur hidup, gimana dong seharusnya sikap kita? Coba kita dengar sebuah renungan yang dalam banget. Ada seorang ulama besar, Imam Ibnu Rajab, yang merenungkan hadis ini lalu bertanya satu hal yang simpel tapi nusuk banget. Beliau bilang, gimana mungkin orang yang beriman itu nggak gembira, nggak seneng, pas tahu pintu-pintu surga lagi dibuka lebar-lebar buat dia?
Dan pertanyaan itu saya mau lempar lagi ke kita semua, coba kita pikirin baik-baik. Dengan semua fasilitas dan kemudahan yang Allah kasih, pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, para penggoda dibelenggu, gimana ceritanya orang yang berakal sehat nggak merasa happy, nggak semangat menyambut kesempatan luar biasa ini? Coba deh kita renungkan sama-sama.